Pesantren Al-Falah berdiri di pinggir desa Karangung, sebuah desa tua yang dikelilingi sawah hijau dan hutan lebat yang seolah menyimpan rahasia masa lalu. Tempat angin malam sering membawa suara-suara lirih yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang peka terhadap alam dan batin. Bangunan pesantren itu sederhana, berdinding kayu dan tembok lama, namun memancarkan keteduhan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seakan setiap sudutnya menyimpan doa-doa yang telah dipanjatkan selama puluhan tahun oleh para santri dan para kiai terdahulu. Di pagi hari, kabut tipis sering menyelimuti halaman pesantren, membuat suasana terasa sunyi dan sakral, sementara suara ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan para santri bergema lembut, menyatu dengan suara burung dan desir angin yang mengusap pepohonan. Di antara puluhan santri yang menimba ilmu di pesantren Al-Falah, terdapat seorang pemuda bernama Rizky Pratama, yang sejak awal kedatangannya tidak pernah menonjol dalam hal kecerdasan atau keberanian, namun dikenal karena ketekunan dan kebersihan hatinya. Rizky berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang buruh tani dan ibunya penjual sayur keliling, sehingga sejak kecil ia terbiasa hidup prihatin, belajar menerima keadaan tanpa mengeluh, dan memaknai setiap kesulitan sebagai bagian dari ujian hidup. Sejak mondok, Rizky tidak pernah sekalipun terlibat konflik dengan sesama santri. Bahkan ketika dihina atau diremehkan, ia memilih diam dan memaafkan, membuat banyak orang menganggapnya terlalu polos dan lemah. Namun di balik sikap pendiamnya, Rizky memiliki keteguhan batin yang jarang dimiliki orang lain. Sebuah ketenangan yang muncul bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena keikhlasan dalam menerima takdir. Setiap hari, Rizky selalu menjadi santri pertama yang bangun sebelum azan subuh, membersihkan masjid, mengisi air wudhu, dan menyiapkan sajadah. Semua ia lakukan tanpa pernah mengharap pujian. Ketika santri lain memilih beristirahat atau bercanda setelah mengaji malam, Rizky sering terlihat duduk sendiri di sudut masjid, memejamkan mata, berzikir dengan nafas teratur dan hati yang khusyuk. Kiai Mursid, pengasuh pesantren Al-Falah, telah lama memperhatikan Rizky dari kejauhan, bukan dengan mata biasa, melainkan dengan mata batin yang terlatih mengenali kejernihan jiwa seseorang. Kiai Mursid adalah sosok sepuh yang disegani. Rambutnya telah memutih dan tubuhnya mulai renta, namun wibawanya tetap memancar kuat, membuat siapapun yang berhadapan dengannya menundukkan kepala dengan hormat. Beliau bukan sekadar pengajar ilmu agama, melainkan penjaga keseimbangan spiritual desa. Orang yang dahulu dikenal mampu menetralkan gangguan gaib dan menyelamatkan banyak nyawa dari teror ilmu hitam. Namun usia tak bisa dibohongi, dan dalam beberapa bulan terakhir, kesehatan Kiai Mursid semakin menurun. Nafasnya sering tersengal, dan langkahnya kian berat ketika berjalan menuju masjid. Para santri mengetahui kondisi itu, tetapi tak seorang pun berani bertanya atau menunjukkan kekhawatiran secara terbuka, karena Kiai Mursid selalu tersenyum dan menenangkan mereka. Pada suatu pagi yang hening, Kiai Mursid duduk di serambi pesantren, memandang halaman dengan tatapan dalam, seakan sedang membaca masa depan yang tak kasat mata. Tatapan itu berhenti pada sosok Rizky yang tengah menyapu halaman dengan penuh ketekunan. Keringat mengalir di dahinya, namun wajahnya tetap tenang dan ikhlas. Dalam batin Kiai Mursid, muncul keyakinan yang semakin kuat bahwa pemuda sederhana itu menyimpan potensi besar yang belum ia sadari sendiri. Ilmu yang selama ini dijaga Kiai Mursid bukanlah ilmu sembarangan, melainkan ilmu putih, warisan spiritual yang hanya bisa hidup di hati yang bersih dan niat yang lurus. Ilmu itu tidak diwariskan melalui tulisan atau hafalan semata, melainkan melalui kesiapan jiwa dan keteguhan iman, sebab jika jatuh ke tangan yang salah, cahaya bisa berubah menjadi petaka. Kiai Mursid tahu waktunya tak lama lagi, dan alam seolah memberi tanda bahwa keseimbangan yang ia jaga selama ini akan segera diuji kembali. Di sisi lain, Rizky sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dipersiapkan untuk memikul amanah besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Baginya, pesantren hanyalah tempat belajar dan mengabdi, bukan panggung untuk menjadi tokoh penting atau pemimpin. Rizky selalu merasa dirinya biasa saja, bahkan sering merasa kurang dibandingkan santri lain yang lebih pintar berbicara atau lebih cepat memahami kitab. Namun justru dalam kerendahan itulah, benih cahaya tumbuh tanpa disadari, menguat seiring kesabaran dan keikhlasan yang ia rawat setiap hari. Setiap kali Rizky membantu warga desa tanpa diminta, menolong orang tua menyeberang sawah, atau mengantarkan air ke rumah janda tua, ia melakukannya dengan hati lapang. Desa Karangung sendiri adalah desa yang menyimpan banyak kisah lama, tentang perang batin, tentang dukun sakti, dan tentang cahaya yang pernah mengalahkan kegelapan. Sebagian warga tua masih mengingat masa kelam itu, meski jarang dibicarakan,
karena luka masa lalu dianggap terlalu berat untuk diungkit kembali. Kiai Mursyid adalah satu dari sedikit orang yang mengetahui seluruh kisah itu, dan beliau paham bahwa sejarah sering berulang ketika penjaganya lengah. Pada malam tertentu, Kiai Mursyid sering bermunajat lebih lama dari biasanya. Wajahnya pucat namun sorot matanya tajam, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, Rizky mulai merasakan getaran aneh dalam dirinya, seperti ada panggilan lembut yang belum ia mengerti maknanya. Kadang saat berzikir, ia merasakan dadanya hangat, dan air matanya mengalir tanpa sebab yang jelas, membuatnya heran sekaligus takut. Rizky menganggap semua itu hanya perasaan biasa, tanda kelelahan atau emosi, tanpa menyadari bahwa jiwanya sedang dibentuk perlahan. Para santri lain tetap menjalani rutinitas mereka, tertawa, bercanda, dan belajar, tak menyadari bahwa perubahan besar tengah mendekat. Hari-hari di pesantren Al-Falah berjalan seperti biasa. Namun di balik ketenangan itu, benang takdir sedang dirajut dengan rapi. Kiai Mursyid semakin sering memanggil Rizky untuk tugas-tugas kecil, seperti menemani beliau berjalan atau membacakan doa, seolah sedang menguji kesabaran dan adabnya. Rizky menjalani semua itu tanpa curiga, menganggapnya sebagai bentuk kepercayaan biasa dari seorang guru kepada muridnya. Namun setiap kali Rizky berada dekat dengan Kiai Mursyid, ia merasakan ketenangan yang dalam, seolah berada di bawah naungan cahaya yang menenteramkan. Di malam Jumat yang sunyi, Kiai Mursyid duduk sendiri di ruangannya, menatap lampu minyak yang berkelip, menyadari bahwa waktu semakin sempit. Beliau menarik nafas panjang, lalu berdoa agar amanah besar yang akan ia turunkan kelak tidak jatuh ke tangan yang salah. Nama Rizky Pratama terucap lirih dari bibirnya, bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai jawaban dari perjalanan panjang pencarian batin. Sementara itu, Rizky tertidur di biliknya dengan hati tenang, tak tahu bahwa hidupnya akan segera memasuki babak yang jauh lebih berat. Angin malam berhembus pelan, menggetarkan daun-daun tua di sekitar pesantren, membawa pertanda bahwa kisah besar baru saja dimulai. Pesantren Al-Falah tetap berdiri kokoh dalam keheningan, menjadi saksi awal lahirnya seorang pewaris cahaya. Dan di sanalah, tanpa sorak-sorai dan tanpa pertanda mencolok, takdir Rizky Pratama mulai bergerak menuju jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu pesantren Al-Falah terasa lebih sunyi dari biasanya. Seakan seluruh alam ikut menahan napas ketika bulan menggantung pucat di langit, dan angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dari sawah sekitar. Usai salat Isya berjamaah, para santri satu persatu kembali ke bilik masing-masing. Namun Rizky masih duduk bersila di masjid, melanjutkan wirid dengan kepala tertunduk dan hati yang khusyuk. Lampu masjid yang temaram memantulkan bayangan panjang di lantai, menciptakan suasana yang terasa sakral dan penuh ketenangan, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Di tengah kehusyukan itu, langkah kaki pelan terdengar mendekat. Dan ketika Rizky membuka mata, ia melihat Kiai Mursyid berdiri di ambang pintu masjid dengan tongkat kayu di tangannya. Tatapan Kiai Mursyid malam itu berbeda, lebih dalam dan lebih berat, seolah menyimpan beban yang telah lama ia pikul seorang diri. Dengan suara lembut namun tegas, Kiai Mursyid memanggil nama Rizky dan memintanya untuk mengikuti ke ruangannya tanpa banyak bicara. Rizky segera berdiri, menunduk hormat, dan berjalan di belakang sang Kiai dengan langkah hati-hati, merasakan getaran aneh yang membuat dadanya berdebar tanpa sebab yang jelas. Lorong pesantren tampak lebih gelap dari biasanya, hanya diterangi lampu minyak kecil yang tergantung di dinding, sementara bayangan mereka berdua bergerak memanjang mengikuti langkah. Sesampainya di ruang Kiai Mursyid, sebuah ruangan sederhana dengan rak kitab tua dan aroma kayu cendana, Kiai mempersilakan Rizky duduk di hadapannya. Untuk beberapa saat, Kiai Mursyid hanya terdiam, memejamkan mata, dan mengatur napas, seakan sedang menyiapkan batinnya sebelum membuka sesuatu yang sangat penting. Rizky duduk dengan sikap sopan, tangannya diletakkan di atas lutut, hatinya gelisah namun tetap berusaha tenang, menunggu apa yang akan disampaikan gurunya. Akhirnya, Kiai Mursyid membuka mata dan memandang Rizky dengan sorot yang membuat pemuda itu merasa seolah seluruh isi hatinya sedang dibaca tanpa sisa. Kiai Mursyid mulai berbicara tentang perjalanan hidupnya, tentang masa muda yang penuh ujian, dan tentang pertempuran batin melawan kegelapan yang tak tercatat dalam sejarah manusia. Beliau bercerita bahwa selama puluhan tahun, pesantren Al-Falah bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga benteng terakhir yang menjaga desa dari ancaman ilmu hitam yang berkeliaran di dunia gaib. Kiai Mursyid kemudian menjelaskan bahwa ada satu ilmu yang selalu ia jaga dan rawat dengan sangat hati-hati, sebuah ilmu yang tidak boleh sembarang diwariskan.
Ilmu itu dikenal sebagai ilmu putih, bukan karena warna atau bentuknya, melainkan karena sifatnya yang murni, bersumber dari niat tulus dan penghambaan total kepada Tuhan. Beliau menekankan bahwa ilmu putih bukanlah kumpulan mantra untuk pamer kesaktian, melainkan amalan panjang yang menuntut kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan tanpa pamrih. Kiai Mursyid berkata bahwa ilmu tersebut hanya bisa hidup di hati yang bersih dari dendam, iri, dan keinginan untuk berkuasa. Rizky mendengarkan dengan napas tertahan, perasaan takut dan kagum bercampur menjadi satu, karena ia mulai menyadari betapa besar tanggung jawab yang sedang dibicarakan. Dengan suara yang sedikit bergetar, Kiai Mursyid mengakui bahwa tubuhnya semakin lemah dan waktunya di dunia ini tidak akan lama lagi. Pengakuan itu membuat dada Rizky sesak. Matanya berkaca-kaca, namun ia berusaha menahan tangis demi menjaga adab di hadapan gurunya. Kiai Mursyid lalu menyampaikan niatnya untuk menurunkan ilmu putih kepada Rizky Pratama, sebuah keputusan yang telah ia timbang melalui doa dan pertimbangan batin yang panjang. Mendengar hal itu, Rizky spontan bersujud, menangis, dan memohon agar Kiai mempertimbangkan kembali, karena ia merasa tidak layak dan takut tidak mampu menjaga amanah sebesar itu. Rizky mengakui kelemahan dirinya, ketidaktahuannya, dan ketakutannya akan tergelincir oleh kesombongan jika menerima ilmu tersebut. Namun Kiai Mursyid dengan lembut mengangkat kepala Rizky dan berkata, bahwa justru rasa takut itulah tanda hati yang siap memikul amanah. Beliau menjelaskan bahwa ilmu putih tidak memilih orang yang paling kuat, tetapi orang yang paling bersedia menjaga dirinya sendiri dari kejahatan hati. Kiai Mursyid memperingatkan bahwa jika suatu hari Rizky menggunakan ilmu itu untuk amarah atau dendam, maka cahaya akan padam dan berubah menjadi bencana. Setiap kata yang diucapkan Kiai terasa menembus dada Rizky, seolah mengukir janji yang tak bisa ditarik kembali. Kiai Mursyid lalu meminta Rizky bersumpah untuk tidak pernah menggunakan ilmu putih demi kepentingan pribadi atau kesombongan. Dengan suara bergetar dan air mata yang terus mengalir, Rizky mengucapkan sumpah itu dengan sepenuh hati. Setelah itu, Kiai Mursyid mengambil sebuah tasbih tua dari laci kayu, tasbih yang telah menemani wirid beliau selama puluhan tahun. Tasbih itu diberikan kepada Rizky sebagai simbol awal dari amanah yang akan ia terima, bukan sebagai jimat, melainkan sebagai pengingat akan tanggung jawab spiritual. Kiai Mursyid menjelaskan bahwa proses pewarisan ilmu putih tidak bisa dilakukan sekaligus, melainkan bertahap melalui tirakat, wirid, dan ujian batin. Beliau mengatakan bahwa mulai malam itu, Rizky harus mempersiapkan diri lahir dan batin, karena ujian akan datang bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Rizky mengangguk dengan kepala tertunduk, merasakan beban berat namun juga ketenangan aneh yang mengalir di dadanya. Kiai Mursyid kemudian mengajarkan wirid dasar ilmu putih, bukan dalam bentuk mantra keras, melainkan doa-doa lembut yang syarat makna penghambaan. Setiap lafaz yang diajarkan terasa sederhana, namun mengandung kedalaman yang membuat Rizky harus menahan napas agar tidak larut dalam haru. Kiai menegaskan bahwa kekuatan sejati dari wirid itu terletak pada niat dan keikhlasan, bukan pada pelafalan semata. Malam semakin larut ketika pelajaran itu berakhir, dan suasana ruangan terasa hangat meski udara dingin merayap dari luar. Sebelum Rizky pamit, Kiai Mursyid memandangnya sekali lagi dengan senyum tipis yang penuh harap. Beliau berkata bahwa jalan yang akan Rizky tempuh tidak akan mudah dan mungkin akan membuatnya kehilangan banyak hal, termasuk rasa aman. Namun Kiai juga berkata bahwa selama Rizky menjaga hatinya, ilmu putih akan selalu melindunginya dengan cara yang tak terlihat. Rizky kembali ke biliknya dengan langkah gontai, pikirannya penuh, dan dadanya terasa berat oleh amanah yang baru saja ia terima. Di dalam bilik kecilnya, Rizky duduk lama tanpa bergerak, mencoba mencerna semua yang terjadi malam itu. Ia merasa hidupnya baru saja berubah arah, meski belum sepenuhnya memahami kemana jalan itu akan membawanya. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang, membuat daun-daun bergesekan seolah berbisik tentang ujian yang akan datang. Sementara itu, di ruangannya, Kiai Mursyid kembali duduk bersila, memejamkan mata, dan berdoa panjang agar pewaris yang ia pilih mampu menjaga cahaya yang rapuh itu. Beliau tahu bahwa dengan menyerahkan ilmu putih, ia juga menyerahkan sebagian dari hidupnya sendiri. Malam itu, pesantren Al-Falah menjadi saksi peralihan amanah yang tak terlihat oleh mata biasa, namun mengguncang keseimbangan batin semesta. Dan tanpa disadari oleh siapapun selain dua jiwa yang terlibat, roda takdir mulai berputar lebih cepat menuju ujian besar yang telah lama menanti. Desa Karangung pada awalnya masih terlelap dalam rutinitas yang tenang,
Dengan warga yang berangkat ke sawah sejak fajar dan anak-anak yang bermain di jalan tanah tanpa rasa takut, seolah dunia luar tak pernah menyentuh batas desa kecil itu. Kabut pagi turun lebih tebal dari biasanya, menggantung rendah di antara rumah-rumah kayu, menciptakan suasana yang terasa lembab dan muram, namun tak seorang pun menganggapnya sebagai pertanda buruk. Hari-hari berlalu tanpa kejadian berarti hingga suatu pagi seorang petani bernama Pak Wira menemukan kambingnya tergeletak kaku di kandang. Tubuhnya hangus seperti tersambar api meski tak ada bekas kebakaran di sekitarnya. Bau gosong yang menyengat membuat warga berdatangan. Namun tak seorang pun mampu menjelaskan bagaimana api bisa membakar tubuh hewan itu tanpa menyentuh jerami kering di sekitarnya. Sebagian warga mulai berbisik, menyebut-nyebut gangguan makhluk halus, sementara yang lain mencoba menenangkan diri dengan menyebutnya musibah biasa. Namun keanehan itu tidak berhenti pada satu kejadian, karena keesokan harinya, ternak lain ditemukan mati dengan kondisi serupa di ujung desa. Ketakutan mulai merayap perlahan, seperti kabut yang tak terlihat namun terasa menekan dada. Para orang tua melarang anak-anak keluar rumah saat maghrib, dan suara pintu ditutup lebih cepat dari biasanya setiap kali matahari mulai tenggelam. Di pesantren Al-Falah, Kiai Mursyid merasakan kegelisahan yang sulit ia jelaskan, sebuah getaran halus di dadanya setiap kali azan maghrib berkumandang. Beliau tahu, tanda-tanda ini bukan kejadian biasa, melainkan awal dari sesuatu yang telah lama tertidur. Suatu malam, seorang warga bernama Bu Saminah jatuh sakit mendadak. Tubuhnya panas dingin dan mulutnya meracau menyebut nama-nama yang tak dikenal. Ketika Kiai Mursyid dipanggil untuk mendoakan, beliau mendapati aura gelap menyelimuti tubuh perempuan itu, sebuah energi busuk yang berasal dari luar dirinya. Dengan doa dan air yang telah dibacakan ayat suci, Kiai Mursyid berhasil menenangkan Bu Saminah, namun wajahnya justru semakin muram. Beliau mulai menyadari bahwa desa ini sedang diserang secara perlahan, bukan dengan kekuatan kasar, melainkan dengan racun ketakutan. Rizky yang turut menyaksikan kejadian itu merasa dadanya bergetar, seolah sesuatu dalam dirinya merespons kehadiran energi gelap tersebut. Ia belum berani bertanya, namun hatinya tahu bahwa apa yang terjadi di desa tak bisa dilepaskan dari amanah yang baru ia terima. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda desa ditemukan tewas di pinggir sawah, tubuhnya membiru dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak wajar. Kematian itu mengguncang seluruh Karangung, membuat warga berkumpul dengan wajah pucat dan suara gemetar. Isu santet mulai disebut secara terbuka, dan nama Makmun Sarip perlahan muncul dari ingatan warga tua yang dulu pernah menyaksikan terornya. Makmun Sarip dikenal sebagai dukun sakti yang kejam, penguasa ilmu hitam yang pernah menguasai wilayah itu puluhan tahun silam. Konon, Makmun Sarip tidak segan membunuh demi memperkuat ilmunya, dan ia pernah membuat desa-desa sekitar hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Namun semua itu berakhir ketika Kiai Mursyid, yang saat itu masih muda, menghadapi dan mengalahkannya dalam pertempuran batin yang dahsyat. Warga percaya Makmun Sarip telah mati, atau setidaknya lenyap dari dunia ini, sehingga nama itu lama terkubur dalam bisik-bisik yang jarang diungkit. Kini, nama itu kembali mencuat, membawa serta kenangan pahit yang membuat banyak orang tak mampu tidur nyenyak. Kiai Mursyid mengurung diri di ruangannya selama beberapa malam, memperdalam wirid dan membuka kembali catatan batin masa lalu. Beliau menyadari bahwa Makmun Sarip belum sepenuhnya lenyap, melainkan bertahan dalam sisa-sisa kekuatan gelap yang ia pelihara dengan kutukan. Makmun Sarip kini berada di ambang kematian, dan seperti api yang padam perlahan, ia ingin meninggalkan luka terakhir sebelum ajal menjemput. Teror yang ia tebar bukan sekadar balas dendam, melainkan usaha terakhir untuk menanam benih kegelapan yang akan terus hidup setelah dirinya tiada. Rizky mulai mengalami gangguan saat tidur. Mimpi-mimpi tentang hutan gelap, suara tawa parau, dan bayangan sosok tua dengan mata merah menyala. Setiap kali terbangun, tubuh Rizky basah oleh keringat dingin, dan tasbih pemberian Kiai Mursyid terasa hangat di genggamannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan zikir, namun bayangan itu semakin sering muncul, seolah sengaja memancing ketakutannya. Di desa, warga mulai saling curiga, menyalahkan satu sama lain, dan mencari kambing hitam atas musibah yang menimpa mereka. Makmun Sarip dengan licik memanfaatkan ketakutan itu, menyusupkan bisikan kebencian dan prasangka ke dalam hati manusia. Beberapa warga mulai mendatangi tempat-tempat keramat dengan niat meminta perlindungan yang salah arah. Suasana desa berubah mencekam, malam hari dipenuhi suara aneh yang tak bisa dijelaskan. Di pesantren,
Kiai Mursyid mengumpulkan para santri senior dan memperingatkan mereka untuk menjaga zikir dan adab, tanpa menyebut nama Ma'mun Sharif secara terbuka. Beliau tahu bahwa menyebut nama itu secara sembarangan bisa memperkuat ikatan energi gelap yang sedang bergerak. Rizky merasakan bahwa ujian yang dijanjikan Kiai Mursyid telah dimulai. Dan kali ini bukan hanya tentang kekuatan, melainkan tentang keteguhan hati. Pada suatu malam Jumat, langit Karangung gelap tanpa bintang, dan angin bertiup kencang seolah membawa amarah dari hutan. Seekor anjing melolong panjang, disusul jeritan burung malam yang membuat bulu kuduk berdiri. Di saat itulah Ma'mun Sharif melakukan ritual terakhirnya, mengikat kutukan pada tanah desa yang dulu pernah menolaknya. Energi hitam menyebar seperti asap tak kasat mata, merembes ke rumah-rumah dan hati manusia. Rizky yang sedang berzikir tiba-tiba terjatuh, dadanya sesak dan pandangannya gelap, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan jiwanya. Kiai Mursyid segera datang dan menenangkan Rizky, namun beliau tahu serangan itu bukan yang terakhir. Dengan suara berat, Kiai Mursyid akhirnya menyebut nama Ma'mun Sharif di hadapan Rizky, menjelaskan bahwa musuh lama telah kembali. Beliau berkata bahwa teror ini adalah panggilan bagi pewaris ilmu putih untuk berdiri, meski jalannya penuh risiko. Rizky mendengarkan dengan wajah pucat, namun di balik ketakutannya, tumbuh tekad untuk tidak lari dari amanah. Di luar pesantren, teror semakin nyata, dan desa Karangung perlahan berubah menjadi ladang ujian iman dan keberanian. Bayangan Ma'mun Sharif kini bukan lagi sekadar legenda, melainkan ancaman nyata yang merayap di setiap sudut malam. Dan di tengah gelap yang kian pekat itu, cahaya ilmu putih mulai diuji kekuatannya, menunggu saat yang tepat untuk bangkit melawan kegelapan yang bangkit dari masa lalu. Malam-malam di desa Karangung tidak lagi sama sejak nama Ma'mun Sharif disebut kembali, karena setiap sudut gelap kini terasa memiliki mata yang mengawasi dan setiap desir angin seolah membawa bisikan yang membuat hati tak pernah benar-benar tenang. Setelah kejadian-kejadian ganjil yang menimpa warga, suasana desa berubah drastis, di mana pintu-pintu rumah selalu tertutup rapat sejak matahari tenggelam, dan lampu minyak dibiarkan menyala hingga fajar demi mengusir rasa takut yang terus menghantui. Anak-anak yang biasanya bermain hingga senja kini hanya berani mengintip dari balik jendela. Sementara para orang tua duduk gelisah, memegang tasbih atau jimat lama yang sebenarnya sudah lama mereka tinggalkan. Ma'mun Sharif mulai menampakkan pengaruhnya bukan dengan wujud fisik, melainkan melalui ketakutan yang merayap perlahan, menggerogoti keyakinan, dan memecah persatuan warga yang selama ini hidup rukun. Setiap malam terdengar suara langkah di kebun atau di atap rumah. Namun ketika diperiksa, tak ada siapapun di sana, hanya bau anyir yang tertinggal dan membuat dada sesak. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam tinggi kurus berdiri di batas hutan, diam tak bergerak, seolah menunggu sesuatu atau seseorang untuk datang mendekat. Di pesantren Al-Falah, Kiai Mursyid semakin jarang keluar kamar, bukan karena takut, melainkan karena beliau memperdalam laku batin untuk membaca arah serangan yang sedang dirajut Ma'mun Sharif. Rizky yang kini semakin peka merasakan perubahan energi di sekitarnya, sering terbangun di tengah malam dengan perasaan seperti sedang dipanggil, meski tak ada suara yang terdengar. Tasbih tua pemberian Kiai Mursyid sering terasa berat di tangannya, seolah menyerap getaran aneh yang memenuhi udara pesantren. Pada suatu malam, ketika hujan turun deras disertai petir menyambar berkali-kali, Rizky merasakan serangan batin yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dadanya terasa ditekan, napasnya berat, dan pikirannya dipenuhi bayangan masa lalu yang kelam, seolah ada kekuatan yang mencoba membuka pintu-pintu gelap dalam dirinya. Ia melihat wajah ayah dan ibunya dalam bayangan, seolah disakiti dan diseret ke dalam kegelapan, membuat Rizky hampir kehilangan kendali atas emosinya. Namun di saat itulah, suara Kiai Mursyid terdengar lembut dalam ingatannya, mengingatkan agar ia tidak melawan dengan amarah, melainkan dengan keikhlasan. Rizky menggenggam tasbih erat-erat dan melafalkan wirid yang telah diajarkan, meski suaranya gemetar dan air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Perlahan, tekanan di dadanya mereda, namun tubuhnya lemas seolah baru saja melewati pertempuran yang melelahkan. Kiai Mursyid segera memanggil Rizky ke ruangannya keesokan paginya, setelah merasakan getaran serangan itu dari kejauhan. Dengan wajah pucat namun mata tetap tajam, Kiai Mursyid menjelaskan bahwa Ma'mun Sharif kini telah mulai menyerang langsung batin pewaris ilmu putih. Beliau mengatakan bahwa Ma'mun Sharif tidak terburu-buru muncul secara fisik karena tujuannya bukan sekadar membunuh, melainkan menghancurkan keyakinan dan keteguhan hati lawannya. Ma'mun Sharif ingin melihat Rizky goyah, ragu,
dan akhirnya menggunakan ilmu putih dengan niat yang salah. Kiai Mursyid menegaskan bahwa inilah ujian pertama yang sesungguhnya. Ujian untuk menjaga hati tetap bersih di tengah tekanan yang luar biasa. Di desa, situasi semakin memburuk ketika beberapa warga mulai jatuh sakit bersamaan. Tubuh mereka kurus mendadak dan mata mereka kosong seolah kehilangan semangat hidup. Sebagian dari mereka mengigau di malam hari, menyebut nama Ma'mun Sarip dengan suara parau, membuat keluarga mereka menangis ketakutan. Kiai Mursyid bersama beberapa santri senior mendatangi rumah-rumah tersebut untuk mendoakan dan menetralkan gangguan. Namun beliau merasakan bahwa ini hanyalah gelombang awal. Ma'mun Sarip kini tidak hanya menyerang tubuh, tetapi juga menanamkan rasa putus asa, membuat manusia saling menyalahkan dan kehilangan harapan. Di antara para santri sendiri, mulai muncul bisikan-bisikan aneh, mimpi buruk yang serupa, dan rasa tidak nyaman ketika berzikir bersama. Beberapa santri merasa terganggu dengan perubahan Rizki yang kini sering dipanggil Kiai Mursyid dan menghabiskan banyak waktu dalam laku batin. Tanpa disadari, kecemburuan kecil mulai tumbuh di hati sebagian dari mereka, celah yang kemudian dimanfaatkan oleh Ma'mun Sarip untuk menyusupkan pengaruhnya. Rizki merasakan perubahan sikap beberapa temannya, tatapan yang berbeda, bisikan yang terhenti ketika ia mendekat. Namun ia memilih diam dan tidak berprasangka. Suatu malam, ketika Rizki sedang mengambil air wudhu di sumur pesantren, ia melihat pantulan wajah tua dengan mata hitam legam di permukaan air. Ia terkejut dan hampir terjatuh. Namun ketika menoleh, tak ada siapapun di belakangnya. Rizki menyadari bahwa Ma'mun Sarip kini berani menampakkan diri, meski masih dalam bentuk ilusi dan gangguan batin. Kiai Mursyid kemudian mengajarkan Rizki tirakat tambahan, termasuk puasa sunyi dan pengendalian pikiran dari segala bentuk prasangka buruk. Beliau menekankan bahwa setiap emosi negatif adalah pintu yang bisa dimasuki oleh kegelapan. Sementara itu, di sebuah gubuk tua di dalam hutan, Ma'mun Sarip benar-benar masih hidup. Tubuhnya renta dan kulitnya mengeriput, namun matanya menyala penuh kebencian. Ia tertawa parau setiap kali merasakan ketakutan menyebar di desa, merasa puas melihat rencananya berjalan perlahan. Ma'mun Sarip sadar bahwa ajalnya sudah dekat, dan justru itulah yang membuatnya semakin kejam, karena ia ingin meninggalkan warisan kegelapan sebelum mati. Ia mulai mempersiapkan ritual yang lebih besar, yang membutuhkan korban batin, bukan hanya raga. Target utamanya adalah pesantren, karena di sanalah cahaya ilmu putih berakar. Ritual demi ritual dilakukan Ma'mun Sarip pada malam-malam tertentu, memanggil energi gelap dari tanah dan udara, memperkuat pengaruhnya di sekitar desa. Setiap ritual itu dilakukan, Rizki selalu merasakan dampaknya. Tubuhnya lemas, pikirannya berat, dan hatinya diuji dengan keraguan. Namun setiap kali pula, Rizki kembali bangkit melalui zikir dan doa, meski seringkali harus menahan tangis sendirian di sudut masjid. Kiai Mursyid menyaksikan perjuangan itu dengan perasaan campur aduk antara bangga dan khawatir, karena beliau tahu ujian ini akan semakin berat. Beliau juga tahu bahwa tak selamanya ia bisa berada di sisi Rizki untuk melindunginya. Pada suatu malam yang sangat sunyi, Ma'mun Sarip akhirnya mengirim pesan batin langsung kepada Kiai Mursyid, sebuah tantangan tanpa kata yang terasa seperti tusukan dingin di dada. Kiai Mursyid tersenyum tipis, menyadari bahwa pertempuran lama yang ia kira telah usai ternyata baru memasuki babak akhir. Beliau memandang ke arah bilik Rizki dan berdoa agar muridnya itu mampu bertahan melewati badai pertama ini. Desa Karangung kini benar-benar berada di persimpangan, antara cahaya yang berusaha bertahan dan kegelapan yang terus menekan dari segala arah. Dan di tengah semua itu, Rizki Pratama berdiri sebagai titik tumpu harapan, meski ia sendiri masih belajar meneguhkan langkahnya di jalan yang penuh ujian. Bab ini berakhir dengan kesadaran bahwa Ma'mun Sarip bukan hanya musuh yang harus dikalahkan, tetapi bayangan kelam yang menguji kedalaman iman dan ketulusan hati setiap manusia yang disentuhnya. Sejak malam ketika Ma'mun Sarip mulai menyerang secara langsung melalui batin, Kiai Mursyid memutuskan bahwa Rizki harus memasuki laku tirakat yang jauh lebih berat daripada sebelumnya, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai perisai agar jiwanya tidak runtuh di bawah tekanan kegelapan yang terus menguat. Tirakat itu dimulai dengan puasa panjang yang membatasi Rizki hanya makan sekepal nasi dan air putih saat berbuka, disertai larangan berbicara kecuali untuk keperluan ibadah dan adab kepada guru. Hari-hari awal tirakat terasa sangat berat bagi Rizki, karena tubuhnya yang belum terbiasa mulai melemah, kepalanya sering pusing, dan langkahnya terasa ringan seolah tak sepenuhnya menapak di tanah. Namun yang paling berat bukanlah rasa lapar,
melainkan kesunyian batin yang memaksanya berhadapan langsung dengan isi hatinya sendiri tanpa gangguan apapun. Di tengah keheningan itu, pikiran-pikiran yang selama ini terpendam mulai bermunculan, rasa takut akan kegagalan, rasa bersalah terhadap orang tua, dan keraguan akan kemampuannya memikul amanah besar. Setiap malam Rizky menjalani wirid khusus di masjid dalam keadaan lampu dipadamkan, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelan di dinding. Dalam kondisi fisik yang lemah dan batin yang terbuka, Ma'mun Sharif melihat peluang emas untuk menyerang lebih dalam. Gangguan demi gangguan mulai datang dalam bentuk bisikan halus yang menyamar sebagai suara hati Rizky sendiri, mempertanyakan apakah semua pengorbanan ini benar-benar perlu. Bisikan itu merayap lembut, mengatakan bahwa Rizky hanyalah santri biasa yang seharusnya tidak memikul beban sebesar itu, dan bahwa amanah ilmu putih terlalu berat untuknya. Pada malam-malam tertentu, Rizky melihat bayangan Udin dan beberapa santri lain menertawakannya dari kejauhan. Meski ketika ia membuka mata, masjid tetap kosong dan sunyi. Rizky menggenggam tasbihnya erat-erat, berusaha membedakan mana suara hatinya sendiri dan mana bisikan kegelapan yang sengaja ditanamkan. Sementara itu, di lingkungan pesantren, perubahan sikap Rizky mulai menjadi bahan pembicaraan di kalangan santri. Sebagian santri merasa heran mengapa Rizky mendapat perhatian khusus dari Kiai Mursid, sementara yang lain mulai memendam rasa iri yang tak mereka sadari tumbuh perlahan. Udin, sahabat terdekat Rizky sejak awal mondok, adalah orang yang paling merasakan perubahan itu. Udin sebenarnya bukan santri yang buruk, namun hatinya mudah goyah ketika merasa tidak dianggap, dan celah inilah yang mulai disentuh oleh pengaruh Ma'mun Sharif. Dalam mimpi-mimpinya, Udin sering didatangi sosok tua berjubah gelap yang berbicara lembut namun penuh bujukan, menjanjikan kekuatan dan pengakuan yang selama ini ia dambakan. Ma'mun Sharif tidak memerintah secara kasar, melainkan menanamkan rasa bahwa Udin layak mendapatkan lebih, bahwa Rizky telah merebut sesuatu yang seharusnya bisa menjadi miliknya. Di dunia nyata, Udin mulai menjauh dari Rizky, menghindari tatap mata, dan menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah ia sampaikan secara langsung. Rizky merasakan perubahan itu, namun ia memilih diam, menganggapnya sebagai ujian kesabaran yang harus ia lalui tanpa menyimpan prasangka. Namun ketegangan semakin terasa ketika beberapa santri mulai mempertanyakan keputusan Kiai Mursid secara diam-diam, merasa pesantren kini terlalu fokus pada urusan gaib dan melupakan keseharian mereka. Bisikan-bisikan kecil itu menyebar cepat, seperti api yang menjalar di balik sekam, tak terlihat namun perlahan membakar kepercayaan. Ma'mun Sharif tertawa dalam kesunyiannya, karena rencananya berjalan lebih baik dari yang ia harapkan, memecah pertahanan dari dalam tanpa harus menyerang secara frontal. Di tengah tirakatnya, Rizky mulai mengalami serangan fisik yang tak bisa dijelaskan. Tubuhnya sering terasa seperti ditusuk jarum halus, dan darah kadang keluar dari hidung tanpa sebab medis. Kiai Mursid mengetahui hal itu, namun tidak menghentikan tirakat, karena beliau tahu bahwa menghentikannya justru akan membuka celah yang lebih besar. Beliau hanya memperketat pengawasan batin, mendoakan Rizky dari kejauhan, dan sesekali memanggilnya untuk memastikan jiwanya masih utuh. Pada suatu malam yang sangat sunyi, ketika hujan turun rintik-rintik dan suara katak terdengar bersahutan, Rizky mengalami serangan paling berat sepanjang tirakatnya. Ia melihat pesantren terbakar dalam penglihatannya, para santri berteriak, dan Kiai Mursid tergeletak tak bernyawa di depan masjid. Pemandangan itu terasa begitu nyata hingga Rizky menjerit dan terjatuh. Hatinya diliputi ketakutan dan rasa bersalah yang luar biasa. Dalam kondisi itu, hampir saja Rizky melafalkan doa dengan niat marah, ingin menghancurkan sumber teror tanpa memikirkan akibatnya. Namun di detik terakhir, ia teringat pesan Kiai Mursid tentang bahaya menggunakan ilmu putih dengan emosi yang tercemar. Dengan sisa kesadaran, Rizky menangis dan bersujud, menyerahkan ketakutannya sepenuhnya kepada Tuhan. Cahaya lembut perlahan menyelimuti batinnya, mematahkan ilusi yang ditanamkan Ma'mun Sharif, meski tubuh Rizky tetap terkapar lemah di lantai masjid. Keesokan paginya, Rizky jatuh sakit dan tidak mampu bangun dari tempat tidurnya, membuat beberapa santri mulai berbisik bahwa tirakat itu terlalu berbahaya. Udin, yang melihat kondisi Rizky, justru merasakan campuran antara kasihan dan kepuasan batin yang membuatnya semakin bingung dengan perasaannya sendiri. Di saat Rizky terbaring lemah, Ma'mun Sharif memperkuat pengaruhnya pada Udin, membujuknya untuk melakukan satu langkah kecil yang akan membuka jalan lebih besar. Langkah itu bukan serangan langsung,
melainkan membocorkan informasi tentang kegiatan pesantren dan kebiasaan Kiai Mursyid kepada pihak luar yang tidak jelas tujuannya. Udin melakukannya dengan tangan gemetar, meyakinkan dirinya bahwa itu bukan pengkhianatan, melainkan upaya mencari jawaban atas kegelisahannya. Namun sejak saat itu, jiwanya mulai terasa berat, dan setiap kali ia berzikir, bayangan gelap semakin sering muncul. Di pesantren, suasana menjadi semakin tegang ketika beberapa santri mulai saling curiga, merasa ada sesuatu yang tidak beres namun tak tahu harus menyalahkan siapa. Kiai Mursyid akhirnya mengumpulkan seluruh santri dan memberikan nasihat panjang tentang bahaya iri hati dan prasangka di tengah ujian besar. Beliau tidak menuduh siapapun, namun setiap kata yang diucapkan terasa menekan batin mereka yang hatinya mulai goyah. Rizky yang masih lemah mendengarkan dari kejauhan, merasakan kesedihan mendalam melihat retaknya persaudaraan yang selama ini ia jaga. Ia menyadari bahwa ujian terberat bukanlah serangan Ma'mun Sharif, melainkan kenyataan bahwa kegelapan bisa tumbuh di hati orang-orang terdekat. Pada suatu sore, ketika Rizky mulai mampu duduk kembali, Udin datang menemuinya dengan wajah gelisah. Percakapan mereka berlangsung canggung, penuh jeda dan kata-kata yang tak selesai, seolah ada dinding tak terlihat di antara mereka. Rizky ingin bertanya, namun memilih menahan diri, karena ia tahu kebenaran yang dipaksakan tidak akan menyembuhkan apapun. Udin pulang dengan perasaan semakin tertekan, sementara Ma'mun Sharif terus menguatkan belenggu batin yang telah ia tanam. Di hutan, ritual-ritual gelap semakin sering dilakukan, dan energi hitam yang dilepaskan mulai terasa bahkan di siang hari. Burung-burung enggan terbang di atas pesantren, dan udara sering terasa berat tanpa sebab yang jelas. Kiai Mursyid menyadari bahwa waktu semakin sempit, dan bahwa Rizky harus segera siap menghadapi puncak ujian yang akan datang. Bab ini ditutup dengan suasana pesantren yang tampak tenang di luar, namun di dalamnya penuh retakan halus yang siap pecah kapan saja. Rizky berdiri di ambang kekuatan dan keputusasaan, sementara Udin perlahan melangkah menuju jalan gelap, tanpa sepenuhnya menyadari konsekuensinya. Dan di balik semua itu, Ma'mun Sharif tersenyum puas, karena pengkhianatan pertama telah tumbuh, menandai bahwa pertarungan sesungguhnya semakin dekat. Pagi-pagi di pesantren Al-Falah kini terasa berat sejak matahari terbit, seolah cahaya yang menyinari halaman tak lagi sepenuhnya hangat, melainkan membawa kelelahan batin yang tak terucap oleh siapapun. Rizky bangun dari tidurnya dengan tubuh yang masih lemah akibat tirakat panjang, namun jiwanya terasa lebih peka, mampu menangkap perubahan-perubahan kecil dalam sikap orang-orang di sekitarnya. Tatapan beberapa santri kini tak lagi setenang dulu. Ada kegelisahan yang disembunyikan, ada kecurigaan yang dipendam, dan ada rasa takut yang tak tahu harus diarahkan kemana. Kiai Mursyid menyadari perubahan itu dengan jelas, karena retakan batin seringkali lebih mudah terbaca daripada luka fisik, terlebih bagi seseorang yang telah lama berjalan di jalan sunyi. Beliau mulai mengatur jadwal pengajian dan zikir bersama lebih sering, bukan sekadar untuk memperkuat ibadah, tetapi untuk menjaga ikatan hati yang mulai melemah. Namun Ma'mun Sharif telah melangkah lebih jauh, karena ia tahu bahwa cahaya paling mudah dipadamkan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan memecah sumbernya dari dalam. Beberapa santri mulai mengalami mimpi yang sama, mimpi tentang pesantren yang runtuh dan tentang Kiai Mursyid yang jatuh tanpa pertolongan. Mimpi yang sengaja ditanamkan agar rasa hormat berubah menjadi keraguan. Bisikan-bisikan itu menyusup halus, membuat sebagian santri mulai mempertanyakan apakah Kiai Mursyid masih sekuat dulu, dan apakah Rizky benar-benar pantas menerima amanah besar itu. Udin berada di pusat pusaran itu, hatinya yang rapuh kini dipenuhi konflik yang semakin sulit ia kendalikan, karena bisikan Ma'mun Sharif semakin terdengar nyata baginya. Ma'mun Sharif tidak lagi muncul hanya dalam mimpi, tetapi juga dalam bayangan samar yang kadang muncul di sudut pandang Udin saat ia terjaga, membuatnya merasa selalu diawasi dan dituntun. Dalam bisikan itu, Ma'mun Sharif menanamkan gagasan bahwa pesantren akan hancur jika terus dipimpin oleh orang-orang yang lemah, dan bahwa hanya kekuatan sejati yang bisa menyelamatkan mereka. Udin mulai percaya bahwa apa yang ia lakukan bukanlah pengkhianatan, melainkan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar, sebuah pembenaran yang membuat langkahnya semakin jauh dari cahaya. Ia mulai mengajak dua santri lain yang juga menyimpan kekecewaan, berbicara pelan di malam hari tentang keresahan mereka, tanpa menyadari bahwa percakapan itu sedang diarahkan oleh kekuatan gelap. Sementara itu, Rizky berusaha kembali menjalani keseharian di pesantren, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, karena ia merasa menjauh hanya akan memperlebar jarak batin dengan saudara-saudaranya. Ia menyapa santri lain dengan senyum tulus, membantu pekerjaan ringan,
dan berusaha hadir tanpa membawa aura amanah yang kini terasa berat di pundaknya. Namun semakin ia berusaha mendekat, semakin jelas terasa dinding tak kasat mata yang memisahkannya dengan sebagian santri. Pada suatu siang, ketika Rizky sedang membersihkan halaman masjid, ia mendengar percakapan terputus yang berhenti mendadak saat ia mendekat, meninggalkan keheningan yang menyakitkan. Rizky menunduk dan melanjutkan pekerjaannya, berusaha menahan perasaan sedih yang mulai menggerogoti dadanya. Di ruangannya, Kiai Mursyid merasakan tekanan batin yang semakin kuat, seperti awan hitam yang menggantung rendah di atas pesantren. Beliau tahu bahwa fase ini adalah fase paling berbahaya, karena ketika kepercayaan runtuh, kegelapan akan masuk tanpa perlawanan. Kiai Mursyid akhirnya memanggil Rizky secara khusus, menanyakan kesiapan batinnya untuk menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan terungkap. Rizky mengangguk dengan mata berkaca-kaca, mengaku bahwa ia telah merasakan perubahan dan sakitnya perpecahan, namun ia berjanji tidak akan membalas dengan kebencian. Kiai Mursyid memegang bahu Rizky dengan tangan yang gemetar, bukan karena lemah, melainkan karena beratnya tanggung jawab yang kini hampir sepenuhnya berada di pundak muridnya itu. Beliau berkata bahwa ilmu putih akan diuji bukan saat menghadapi musuh di luar, melainkan saat harus memeluk mereka yang telah melukai dari dalam. Sementara itu, di hutan, Ma'mun Sharif mulai mempercepat rencananya, karena ia merasakan cahaya Rizky semakin stabil meski diterpa ujian. Ia menginstruksikan Udin melalui bisikan agar melakukan tindakan nyata, bukan lagi sekadar menyebar keraguan. Pada suatu malam, Udin menyelinap ke ruang penyimpanan kitab dan mengambil beberapa catatan lama tentang wirid dan tata ruang pesantren, sesuatu yang seharusnya tidak keluar dari tempat itu. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun bisikan Ma'mun Sharif terus mendorongnya untuk melangkah maju. Ia meninggalkan pesantren sebelum subuh dengan alasan hendak menjenguk keluarganya, membawa catatan itu tanpa sepengetahuan siapapun. Ketidakhadiran Udin mulai terasa di pagi hari, dan Rizky merasakan getaran aneh di dadanya, seperti kehilangan yang belum ia pahami sepenuhnya. Kiai Mursyid menyadari bahwa sesuatu telah terjadi, dan beliau memerintahkan para santri untuk tetap tenang sambil memperketat zikir bersama. Tak lama kemudian, gangguan di desa meningkat drastis, dengan beberapa rumah mengalami kejadian aneh seperti benda bergerak sendiri dan suara tangisan di tengah malam. Kiai Mursyid segera menyimpulkan bahwa informasi tentang pesantren telah bocor, dan bahwa Ma'mun Sharif kini memiliki keuntungan strategis. Rizky merasa terpukul, menyadari bahwa sahabatnya telah terjerumus jauh, dan rasa bersalah mulai menghantui meski ia tahu bukan itu jalan yang benar. Dalam doa-doa panjangnya, Rizky memohon kekuatan bukan untuk menghancurkan Udin, melainkan untuk menyelamatkannya jika masih ada kesempatan. Sementara itu, Udin mulai merasakan konsekuensi dari pilihannya, karena setiap kali ia mengikuti arahan Ma'mun Sharif, jiwanya terasa semakin gelap dan berat. Ia mulai sulit tidur, bayangan-bayangan menakutkan menghantuinya, dan suara tawa Ma'mun Sharif kini terdengar jelas bahkan saat ia terjaga. Ma'mun Sharif memanfaatkan ketakutan itu untuk mengikat Udin lebih kuat, membuatnya bergantung pada perlindungan palsu yang ia tawarkan. Di pesantren, suasana menjadi semakin tegang ketika Kiai Mursyid akhirnya mengumumkan bahwa ada pengkhianatan di antara mereka, meski tanpa menyebut nama. Pengumuman itu membuat sebagian santri terkejut, sebagian merasa bersalah, dan sebagian lagi mulai takut pada bayangan satu sama lain. Rizky berdiri di hadapan mereka dengan hati yang bergetar, menyadari bahwa keheningan yang menyelimuti ruangan lebih menyakitkan daripada teriakan. Ia ingin berbicara, namun Kiai Mursyid menahannya dengan isyarat halus, karena belum waktunya membuka semuanya. Malam itu, Rizky kembali menjalani zikir panjang sendirian, menghadapi rasa kehilangan yang begitu dalam hingga membuat air matanya jatuh tanpa suara. Dalam kesunyian itu, ia merasakan kehadiran cahaya yang lebih kuat dari sebelumnya, seolah ilmu putih mulai merespons keteguhan hatinya. Namun cahaya itu juga membawa kesadaran pahit bahwa pertarungan besar semakin dekat, dan bahwa tidak semua orang akan selamat tanpa luka. Bab ini ditutup dengan gambaran pesantren Al-Falah yang masih berdiri tegak, namun kini penuh dengan ketegangan yang nyaris meledak. Rizky berdiri di tengah pusaran pengkhianatan dan kesedihan, sementara Ma'mun Sharif menyiapkan langkah terakhirnya dengan senyum puas yang penuh racun. Dan di antara keduanya, nasib Udin menggantung rapuh, menjadi simbol betapa tipisnya batas antara kesetiaan dan kegelapan ketika hati kehilangan pegangan. Hari-hari setelah hilangnya Udin dari pesantren Al-Falah terasa seperti berjalan di atas tanah rapuh.
Karena setiap langkah yang diambil para santri disertai perasaan was-was, seolah sesuatu bisa runtuh kapan saja tanpa peringatan. Rizky bangun setiap pagi dengan perasaan berat di dada, bukan karena lelah fisik, melainkan karena beban batin yang semakin menekan sejak ia menyadari bahwa pengkhianatan bukan lagi sekadar kemungkinan, tetapi telah menjadi kenyataan pahit. Kiai Mursyid memimpin salat subuh dengan suara yang masih tenang. Namun bagi Rizky yang peka, getaran doa sang guru terasa lebih dalam, seolah setiap ayat adalah perisai terakhir yang dipasang untuk melindungi pesantren. Para santri berdiri rapat di saf, tetapi hati mereka berjauhan, dipisahkan oleh prasangka dan rasa takut yang tumbuh subur sejak kebenaran mulai terkuak sedikit demi sedikit. Setelah salat, Kiai Mursyid tidak langsung beranjak, melainkan duduk bersila lebih lama dari biasanya, menundukkan kepala, dan membiarkan keheningan menyelimuti masjid. Keheningan itu bukan tanpa makna, karena dalam diam itulah banyak santri mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Akhirnya Kiai Mursyid berdiri dan memandang para santri satu persatu. Tatapannya lembut namun tegas, seperti seorang ayah yang hendak menyampaikan kabar yang sulit. Beliau mengatakan bahwa saat ini pesantren Al-Falah sedang diuji, bukan oleh kekuatan di luar, melainkan oleh goyahnya hati dari dalam, dan bahwa ujian semacam ini seringkali lebih berbahaya daripada serangan yang terlihat. Tanpa menyebut nama, Kiai Mursyid mengakui bahwa ada santri yang telah tersesat dan dimanfaatkan oleh kegelapan, dan bahwa konsekuensinya tidak hanya akan dirasakan oleh satu orang, melainkan oleh seluruh pesantren dan desa. Kata-kata itu membuat sebagian santri menunduk, sebagian lain saling melirik, dan beberapa tampak pucat seolah merasa tersentuh langsung oleh kebenaran yang disampaikan. Rizky berdiri di samping tiang masjid, dadanya terasa sesak, karena ia tahu siapa yang dimaksud. Namun hatinya menolak membiarkan kebencian tumbuh. Seusai pengumuman itu, suasana pesantren berubah menjadi lebih sunyi, percakapan berkurang, dan langkah kaki terdengar lebih pelan. Seolah semua orang takut membangunkan sesuatu yang sedang mengintai. Di saat yang sama, gangguan di desa meningkat dengan cepat, rumah-rumah warga dilanda teror yang lebih nyata, dari suara ketukan keras di pintu tengah malam, hingga penampakan bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan. Beberapa warga datang ke pesantren dengan wajah panik, memohon perlindungan dan doa, membuat Kiai Mursyid semakin yakin bahwa Ma'mun Sharif telah mempercepat rencananya. Rizky ikut membantu melayani warga, membacakan doa, dan menenangkan mereka sebisa mungkin, meski dalam hatinya sendiri badai sedang berkecamuk. Di sela-sela kesibukan itu, Rizky sering teringat Udin. Wajah sahabatnya yang dulu ceria kini hadir dalam ingatan dengan ekspresi gelisah dan mata yang dipenuhi kebimbangan. Ia bertanya dalam hati apakah Udin masih bisa diselamatkan, atau apakah jalan yang telah dipilih sahabatnya itu sudah terlalu jauh untuk kembali. Sementara itu, di sebuah tempat tersembunyi di pinggir hutan, Udin kini hidup dalam bayang-bayang Ma'mun Sharif. Tubuhnya masih utuh namun jiwanya perlahan terikat. Ma'mun Sharif memperlakukan Udin bukan sebagai murid, melainkan sebagai alat, memanfaatkan rasa bersalah dan ketakutannya untuk mengikatnya lebih kuat. Udin sering diminta melakukan hal-hal kecil yang melanggar hati nuraninya, dan setiap kali ia ragu, Ma'mun Sharif menakut-nakutinya dengan bayangan kematian atau kegilaan. Perlahan, batas antara benar dan salah dalam diri Udin semakin kabur, digantikan oleh dorongan untuk bertahan hidup dan menghindari rasa sakit. Ma'mun Sharif memanfaatkan informasi yang dibawa Udin tentang pesantren, memetakan titik-titik lemah dan kebiasaan para santri. Ia tahu kapan zikir dilakukan, kapan penjagaan longgar, dan kapan energi spiritual para penghuni pesantren berada di titik terendah. Rencana besar mulai disusun, bukan untuk menyerang pesantren secara langsung, melainkan untuk memancing pewaris ilmu putih keluar dari perlindungan gurunya. Di pesantren, Kiai Mursyid memanggil Rizky ke ruangannya pada suatu sore yang mendung, saat udara terasa berat dan langit seolah menggantung rendah. Dengan suara pelan namun penuh makna, Kiai Mursyid mengatakan bahwa saatnya semakin dekat bagi Rizky untuk berdiri sendiri, karena pertarungan yang akan datang tidak bisa dihindari. Beliau menjelaskan bahwa Ma'mun Sharif sengaja memecah barisan dan menanam pengkhianatan untuk melemahkan perlindungan batin pesantren sebelum melakukan langkah terakhir. Rizky mendengarkan dengan kepala tertunduk, jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut mati, melainkan karena takut gagal menjaga amanah. Kiai Mursyid meletakkan tangan di dada Rizky dan mengajaknya berdoa, memohon agar hati muridnya itu tetap lurus meski nanti harus menghadapi sahabat sendiri sebagai lawan. Doa itu terasa sangat berat bagi Rizky, karena di dalamnya terkandung kemungkinan bahwa ia harus melawan Udin jika keadaan memaksa. Malam-malam berikutnya,
Rizky semakin sering merasakan panggilan aneh dari arah hutan, seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk datang. Setiap kali panggilan itu muncul, tasbih di tangannya bergetar halus, seakan mengingatkan agar ia tidak bertindak gegabah. Kiai Mursyid memperingatkan Rizky bahwa panggilan itu adalah umpan, dan bahwa Ma'mun Sharif ingin menariknya keluar sebelum waktunya tepat. Namun Kiai juga tahu bahwa menahan Rizky selamanya di pesantren bukanlah solusi, karena takdirnya memang mengarah ke pertemuan itu. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, beberapa santri yang sebelumnya terpengaruh mulai menunjukkan penyesalan dan kembali memperkuat zikir mereka. Namun tidak semuanya berhasil kembali, karena sebagian telah terikat terlalu kuat oleh bisikan gelap yang mereka terima sebelumnya. Pesantren Al-Falah kini seperti kapal yang menghadapi badai besar, dengan sebagian awak berusaha menambal kebocoran sementara ombak terus menghantam dari segala arah. Rizky berusaha menjadi penenang, meski ia sendiri sering merasa rapuh, karena ia sadar bahwa pemimpin sejati bukanlah yang tak pernah takut, melainkan yang tetap berdiri meski hatinya gemetar. Pada suatu malam Jumat, langit kembali gelap tanpa bintang, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya, membuat semua orang merasakan firasat yang sama. Kiai Mursyid mengajak seluruh santri untuk zikir bersama lebih lama, menyiapkan benteng batin terakhir sebelum sesuatu yang besar terjadi. Di tengah zikir itu, Rizky merasakan cahaya hangat di dadanya, lebih stabil dan terang daripada sebelumnya, seolah ilmu putih mulai sepenuhnya menyatu dengan jiwanya. Namun bersamaan dengan itu, ia juga merasakan kehadiran kegelapan yang sangat kuat dari arah hutan, menandakan bahwa Ma'mun Sharif telah siap bergerak. Zikir berakhir dengan keheningan yang panjang, dan tak seorang pun berani berbicara setelahnya, karena semua tahu bahwa malam-malam damai hampir berakhir. Rizky berdiri di halaman pesantren, memandang ke arah pepohonan yang bergoyang pelan tertiup angin, dan untuk pertama kalinya ia tidak lagi merasa hanya sebagai santri. Ia merasa seperti penjaga yang berdiri di batas antara cahaya dan kegelapan, sadar bahwa langkah selanjutnya akan menentukan nasib banyak orang. Bab ini berakhir dengan kesadaran bahwa semua jalan telah mengarah pada satu titik. Pertemuan yang tak bisa dihindari antara pewaris ilmu putih dan sumber kegelapan yang telah lama bersembunyi. Dan di balik gelapnya hutan yang sunyi, Ma'mun Sharif tersenyum penuh keyakinan, karena ia tahu bahwa umpan telah dipasang dan mangsanya sedang mendekat, membawa serta harapan dan kehancuran dalam satu jiwa yang sama. Malam ketika Rizky melangkah meninggalkan pesantren Al-Falah terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya, karena tidak ada lagi rasa ragu yang berdesakan di dadanya, melainkan ketenangan aneh yang muncul setelah sekian lama hatinya ditempa oleh ketakutan, pengkhianatan, dan tanggung jawab yang terlalu besar bagi seorang santri muda. Langkahnya perlahan namun mantap, melewati gerbang pesantren yang selama ini menjadi tempat ia belajar tentang kesabaran, keikhlasan, dan arti menjaga hati, sementara dari kejauhan lantunan doa para santri terdengar lirih mengiringi kepergiannya. Angin malam menyapu wajah Rizky saat ia memasuki jalan setapak menuju hutan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua, seolah alam sendiri tengah menyaksikan perjalanan terakhir yang akan menentukan arah hidup banyak jiwa. Setiap langkah yang diambil Rizky terasa seperti perpisahan dengan masa lalu, dengan dirinya yang masih ragu dan takut, karena kini ia berjalan sebagai pewaris amanah, bukan sekadar murid. Cahaya samar dari bulan tertutup awan membuat bayangan pepohonan tampak bergerak, menciptakan ilusi makhluk-makhluk gelap yang mengintai. Namun Rizky tidak lagi terpengaruh oleh ketakutan semu semacam itu. Ia mengatur napas, mengingat setiap pesan Kiai Mursyid, terutama tentang satu hal yang terus diulang, bahwa ilmu putih tidak bekerja dengan kemarahan, melainkan dengan ketulusan yang utuh. Semakin dalam Rizky memasuki hutan, semakin kuat tekanan gaib yang ia rasakan, membuat tubuhnya berat seolah melangkah di air kental. Namun cahaya hangat di dadanya tetap stabil, menjaga kesadarannya agar tidak goyah. Di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar, Rizky akhirnya berhenti, karena ia tahu bahwa inilah tempat yang dituju, tempat di mana kegelapan telah lama menunggu. Udara di lapangan itu terasa dingin dan pengap, dengan tanah yang menghitam seolah pernah terbakar oleh sesuatu yang bukan api biasa. Dari balik bayangan pepohonan, suara tawa rendah terdengar, serak namun penuh kepuasan, menandakan kehadiran Ma'mun Sharif yang tak lagi bersembunyi. Sosok dukun tua itu melangkah ke tengah lapangan dengan tubuh kurus namun aura kelam yang menyelimuti sekitarnya. Matanya menyala dengan kebencian lama yang belum padam. Ma'mun Sharif memandang Rizky dengan senyum miring, menyebut namanya dengan nada mengejek, seolah pewaris ilmu putih hanyalah anak kecil yang tersesat ke wilayah yang salah. Rizky membalas tatapan itu dengan tenang, tanpa rasa angkuh atau dendam,
Hanya kesadaran bahwa ia berdiri di hadapan seseorang yang telah lama memilih jalan gelap. Di samping Ma'mun Sharif, muncul sosok Udin. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya bergerak kaku seperti boneka yang ditarik oleh benang tak terlihat. Melihat sahabatnya dalam kondisi itu, dada Rizky terasa nyeri. Namun ia menahan diri agar tidak dikuasai emosi, karena ia tahu itulah yang diinginkan oleh Ma'mun Sharif. Ma'mun Sharif memerintahkan Udin untuk maju. Dan dengan langkah ragu namun terpaksa, Udin berdiri di antara mereka, menjadi penghalang pertama yang harus dihadapi Rizky. Rizky memanggil nama Udin dengan suara lembut, mengingatkan tentang hari-hari mereka belajar bersama, tentang tawa kecil di serambi pesantren, dan tentang mimpi-mimpi sederhana yang dulu sering mereka bicarakan. Kata-kata itu membuat tangan Udin bergetar, dan untuk sesaat, bayangan hitam di sekelilingnya melemah, menunjukkan bahwa jiwanya belum sepenuhnya hilang. Namun Ma'mun Sharif mengerahkan kekuatannya, memekikan mantra gelap yang membuat Udin menjerit kesakitan, memaksa tubuhnya kembali tunduk pada kehendak sang dukun. Rizky menutup mata sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh, lalu membuka kembali matanya dengan tekad baru, karena ia sadar bahwa belas kasihan tanpa kebijaksanaan hanya akan menambah penderitaan. Ia mengangkat tangan, bukan untuk menyerang, melainkan untuk memancarkan doa perlindungan, menciptakan cahaya putih lembut yang menyelimuti Udin. Cahaya itu tidak menyakiti, melainkan menghangatkan, menembus lapisan kegelapan yang mengikat jiwa Udin, membuatnya terjatuh ke tanah dengan napas terengah. Ma'mun Sharif berteriak marah, menyadari bahwa ikatan yang ia bangun perlahan runtuh oleh kekuatan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Dengan amarah yang meluap, Ma'mun Sharif mengumpulkan seluruh energi hitamnya, menciptakan pusaran gelap di udara yang membuat pepohonan di sekeliling berderak keras. Tekanan kekuatan itu membuat Rizky terdorong mundur. Tubuhnya terhempas ke tanah, dan darah mengalir dari pelipisnya. Namun ia tetap sadar. Rizky bangkit dengan susah payah. Lututnya gemetar, napasnya berat, namun hatinya tetap jernih. Karena ia tahu bahwa inilah puncak ujian terakhir. Ma'mun Sharif melepaskan serangan demi serangan. Bayangan hitam berubah menjadi tombak, rantai, dan bola energi yang menghantam tanah di sekitar Rizky. Setiap serangan terasa seperti menguji batas fisik dan batin Rizky, membuatnya nyaris kehilangan keseimbangan antara rasa sakit dan kesadaran. Di tengah hujan serangan itu, Rizky teringat wajah Kiai Mursid, suara lembut sang guru yang selalu menenangkan, dan pesan terakhir tentang menerima takdir tanpa kebencian. Dengan sisa tenaga, Rizky berlutut, menundukkan kepala, dan melafalkan doa dengan sepenuh hati, bukan untuk menang, melainkan untuk menghentikan kejahatan. Cahaya putih perlahan muncul dari tubuh Rizky. Awalnya redup, lalu semakin terang, memancar seperti fajar yang menembus malam panjang. Cahaya itu tidak meledak, tidak mengaum, melainkan mengalir tenang, menyapu lapangan, membuat bayangan hitam Ma'mun Sharif bergetar dan terpecah. Ma'mun Sharif mencoba melawan, berteriak dengan penuh keputusasaan. Namun energi hitamnya runtuh satu persatu, tidak sanggup bertahan melawan ketulusan yang murni. Saat cahaya putih mencapai puncaknya, Ma'mun Sharif menjerit untuk terakhir kalinya. Tubuhnya terbakar oleh cahaya yang bukan api, melainkan keadilan yang lembut namun tak terelakkan. Ketika cahaya meredup, Ma'mun Sharif telah tergeletak tak bernyawa. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang tak sempat ia pahami. Rizky terjatuh ke tanah. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal, sementara hujan ringan mulai turun, membersihkan sisa-sisa kegelapan dari tanah lapangan itu. Udin perlahan sadar, menangis terseduh-seduh, memeluk Rizky sambil memohon ampun, dan Rizky membalas pelukan itu tanpa ragu, karena hatinya telah memilih memaafkan. Pagi menyingsing ketika Rizky kembali ke pesantren dengan langkah tertatih, membawa kabar berakhirnya teror yang selama ini menghantui desa. Namun kegembiraan itu bercampur duka, karena Kiai Mursid wafat dengan tenang sebelum sempat melihat muridnya kembali, seolah menunggu hingga tugas terakhirnya selesai. Rizky menangis di samping jenazah sang guru, bukan karena kehilangan, melainkan karena rasa syukur telah diberi kesempatan menjaga amanah hingga akhir.